Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita memasuki bab baru dalam fisika, yaitu energi dan usaha. Terlebih dahulu kita baca teori-teori dari materi tersebut. Poin yang pertama, pengertian dari energi. Energi yaitu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja yang ditimbulkan oleh suatu gaya. Satuan energi dalam sistem standar internasional adalah Joule, yang dinotasikan atau disimbolkan dengan lambang J. Poin yang kedua, pengertian usaha atau kerja. Suatu gaya konstan bekerja pada sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah sejauh S meter yang searah dengan arah gaya tersebut. Dalam hal ini gesekan diabaikan. Kita lihat dari gambar tersebut ada suatu materi berpindah sejauh S meter, maka usaha atau W yang dilakukan oleh gaya F tersebut dirumuskan dengan W sama dengan F kali S, di mana W usaha dalam satuan Joule, F gaya dalam satuan Newton, S perpindahan dalam satuan meter. Catatan di sini 1 Joule sama dengan 1 Newton meter atau sama dengan 1 kg meter kuadrat per sekuan kuadrat. Dan di mana 1 Joule sama dengan 0,24 kalori atau sama dengan 10 pangkat 7 R. Bagaimanakah rumus kerja W tersebut gaya F yang diberikan pada benda yang membentuk sudut? Dalam hal ini misalnya alfa dengan arah perpindahan benda. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat di situ ada suatu benda yang ditarik dengan gaya F dengan sudut tertentu F alfa, maka dengan sejauh S meter, maka usaha W yang dilakukan oleh gaya F tersebut adalah W sama dengan Fs kali S. Dimana karena kosinus alfa itu Fs per F, jadi Fs sama dengan F kali cos alfa. Jadi proyeksi dari sumbu X. Jika disubstitusikan didapat W sama dengan F kali cos alfa kali S. Di mana W usaha dalam satuan Joule, S perpindahan dalam satuan meter, F cosinus alfa adalah uraian gaya tersebut terhadap arah perpindahan atau dalam hal ini satuannya Newton. Dari persamaan itu terlihat bahwa usaha W tergantung pada besar sudut alfa. Untuk sudut alfa yang berbeda akan diperoleh harga W yang berbeda juga. Jadi dengan sudut alfa yang berbeda akan dihasilkan usaha yang berbeda. Berikut ini kita lihat akan meninjau kerja untuk berbagai sudut alfa. Kasus pertama, gaya searah dengan perpindahan, dalam ini alfanya sudut 0. Kita lihat di gambar, maka kita substitusi di situ akan menghasilkan W sama F kali cos sinus alfa kali S. Jadi W sama F cosinus 0 derajat kali S sama F kali S. Jadi gaya F yang sejajar terhadap perpindahan benda dikatakan melakukan usaha sebesar gaya tersebut dikalikan dengan besarnya perpindahan. Kasus kedua, gaya tegak lurus perpindahan, dalam ini alfanya membentuk sudut 90 derajat. Kita lihat gambar. Maka W sama dengan F cosinus alfa kali S sama dengan W kali cosinus 90 derajat kali S, di mana cosinus 90 derajat 0 berarti W-nya sama 0. Jadi gaya F tegak lurus terhadap perpindahan dikatakan tidak melakukan kerja terhadap benda tersebut karena menghasilkan usaha 0. Kasus 3, gaya F yang berlawanan arah dengan perpindahan dengan alfa 180 derajat. Kita lihat perpindahan sketa dari gambarnya. Maka W sama dengan F cosinus alfa kali S sama dengan F cosinus 180 derajat S sama dengan, karena cosinus 180 derajat itu adalah minus 1, berarti minus F kali S. Jadi gaya F yang berlawanan dengan arah perpindahan benda dikatakan berada dilakukan kerja usaha, bukan melakukan kerja usaha yang mengakibatkan benda akan berhenti.
misal gesekan oleh permukaan bidang, peristiwa pengereman, dan lain-lain. Kasus yang keempat, benda tidak berpindah, S-nya sama 0, kita lihat di sini, maka W sama F kali kosinus alfa kali S sama F kosinus alfa, karena S-nya tidak ber 0, maka W-nya sama 0. Catatan, 1. Usaha yang dilakukan oleh resultan beberapa gaya yang memiliki titik tangkap yang sama adalah jumlah aljabar dari usaha-usaha yang dilakukan oleh tiap gaya F. Yang kedua, grafik F terhadap S ternyata kerja yang dilakukan oleh gaya F yang berpindah sejauh S sama dengan luasan yang dibatasi oleh grafiknya serta sumbu S dalam perpindahan yang telah ditempuhnya. Jadi itulah sedikit teori mengenai usaha. Maka bisa kita lanjutkan teori di episode selanjutnya. Oleh karena itu ikuti terus channel Mulyana Terpadu. Jangan lupa di like dan subscribe dan komentarnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.